Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih memulihkan dan mempersatukan. Kasih memulihkan dan mempersatukan. Dalam kasih Yesus kita menemukan penerimaan yang utuh dan tulus, sehingga kita terdorong untuk dapat menerima orang lain seperti Yesus menerima kita. Di dalam Kolose 3 ayat 12 firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang percaya adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan menjadi orang yang menerima kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya harus hidup dengan sifat-sifat dan kelakuan yang baru sebagai manusia yang baru. Yaitu ada belas kasihan, ada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, artinya saudara, orang-orang percaya diminta untuk sabar terhadap orang lain. Seringkali karena kelemahan kita, kecerobohan kita, dan sifat kita yang masih kasar, kata-kata kita jadi tak terkendali, dan itu dapat melukai dan menyakiti hati sesama. Karena itu kita pun diminta untuk bersabar, dapat menahan diri dan mengendalikan diri terhadap orang yang melukai serta menyakiti kita, dengan mengingat tidak ada seorang pun yang sempurna termasuk diri kita. Kita harus belajar mengampuni orang lain, karena mengampuni adalah satu-satunya cara untuk menegakkan kedamaian. Kasih itu mengampuni, sehingga ada pemulihan, ada sukacita, ada persatuan saudara, di antara keluarga, di antara gereja, sesama umat, sesama manusia. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita, kamu perbuat jugalah demikian. Yesus sudah menyatakan pengampunannya kepada kita, oleh karena itu kita pun wajib mengampuni sesama. Dan di dalam Kolose 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Haleluya. Di atas semuanya itu, kata ini saudara dapat berarti yang terpenting, yang terutama, yang teristimewa, kenakanlah kasih. Karena kasih adalah dasar dari semua tindakan tersebut di atas. Tanpa kasih saudara, tidak mungkin kita mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kasih juga sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi hanya kasih yang dapat mempersatukan dan yang menyempurnakan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Dengan belajar menerapkan kasih kepada sesama, maka semua karakter ilahi yang nampak dalam Kristus seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran akan semakin sempurna, saudaraku, terlihat dan bertumbuh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kolose 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin saudaraku. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kasih saudara memulihkan dan mempersatukan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, saudaraku, mungkin hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan sesama, dengan saudara, sedang ada sesuatu yang menghalangi atau bahkan terputus.
Tapi percayalah, melalui kasih Yesus yang mengajar kepada kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, dapat memulihkan hubungan-hubungan kita yang retak, bahkan hubungan-hubungan kita yang sudah terputus, sehingga ada pemulihan dan ada persatuan. Asal kita mau merendahkan hati, kita mau mengampuni, kita mau menerima, saudara, setiap kelemahan-kelemahan orang lain, keluarga kita, saudara-saudara kita di gereja, sesama kita, siapapun, maka di situ ada pemulihan dan persatuan. Sehingga damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin kami, memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga ada pemulihan, ada persatuan di antara kami dengan sesama, dengan keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Karena kasih yang dari Tuhan yang mengajar kepada kami kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan, kesabaran, rela mengampuni, memimpin kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila Bapak Ibu dan saudara-saudariku diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.